Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Engkau. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami tetap setiap di jalan kebenaran dan hidup yang sejati itu. Ya Kristus, janganlah biarkan kami menyimpang dari jalan kebenaran dan hidup-Mu itu, agar kami sampai kepada Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1, menjulang nyata atas bukit Kala. Memancarkan
Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sasik dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami,
sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan pelindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami berpadanan dengan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Jemaat diberikan kesempatan berdoa dalam hati dalam waktu 1 sampai 2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, Mampirlah dengar doaku. Beginilah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua, firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 11. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai 3, Padamu Tuhan dan Allahku. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Manuna ita more babuku sinuna nomoro 2 anang flasara ayati sara 2 yae zumange.
anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang telah datang di tempat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan-Mu, Bapa. Engkau telah mengaruniakan kami hari ini, sehingga kami boleh berada di tempat ini, Bapa. Tuhan Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengumpulkan persembahan kami kepadamu ya Bapa. Hanya Engkau terima ya Tuhan, untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dalam mengabarkan kabar baik di seluruh dunia. Dan untuk kami pergunakan sebagai operasional di dalam kehidupan kami berjemaat. Hanya Engkau terima ya Bapa, segala apa yang kami persembahkan kepadamu. Begitu juga kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, berkat yang masih ada pada kami. Dan Engkau berkati, berikan kami hikmat kebijaksanaan di dalam mempergunakannya ya Bapa, sehingga kemuliaan dan persembahan yang kami berikan ya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan di dalam mempergunakannya. Tuhan Bapa, inilah persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan harta-Mu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan-Mu, maka lumbung-lumbung-Mu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10a. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292, Tabu Gendang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu jikalau pada pagi hari Minggu ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, bersekutu bersama di tengah-tengah meningkatnya kembali pandemi ini. Hanya kepadamu kami berserah diri semuanya, Tuhan yang melindungi kami. Di dalam situasi kami seperti ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu yang terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami, anak-anak. Oleh karena itu, berkati hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini, bahkan yang mengikuti ibadah di rumah pada saat ini.
Berkati semua kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengenal maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bersabda di tengah-tengah kami ya Allah, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Begini firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnyalah Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahobu. Kami percaya bahwa Bapak Ibu tetap semangat walaupun di tengah pandemi yang sedikit mengguncang lagi perasaan kita, bahkan seluruh kegiatan kita seolah-olah mulai dibatasi lagi. Kita percaya bahwa ini bisa kita lalui bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk menyatakan misi Allah. Apa itu misi Allah? Yaitu menyelamatkan dunia dari kuasa dosa dan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. 2 minggu yang lalu ketika saya khotbah, masih ingatkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa itu misi Allah bagi dunia ini? Ada 4 hal hari itu. Pertama, bahwa misi Allah yang pertama, Dia datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Kedua, Ia memberitakan kebebasan bagi orang tawanan dan yang tertindas. Misi yang ketiga, Ia memberikan penglihatan kepada orang buta, mencelikkan mata yang buta. Dan keempat, yaitu Ia memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu 2 minggu yang lalu khotbah. Bahkan minggu yang lalu disusul dengan kasih. Terpanggil untuk mengasihi. Bapak, Ibu, untuk melakukan tugas besar ini, Yesus membentuk tim. Yaitu tim kerja. Ia memilih dan mengangkat 12 orang murid-muridnya. Dan pada teks khotbah kita hari ini, 4 orang pertama Dia memanggil. Kepada mereka yang dipanggilnya ini, Ia mendelegasikan tugas utama dan berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia." Karena memang mereka sebelumnya adalah mencari ikan untuk kebutuhan hidup semata. Tetapi kini mereka mencari manusia
demi kebutuhan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, istilah penjala manusia adalah merupakan istilah umum pada zaman Yesus. Apa artinya kiasan ini, penjala manusia? Artinya adalah membawa manusia ke jalan yang benar melalui pendidikan, melalui bimbingan, dan melalui tuntunan. Itu fungsi dari seorang penjala manusia. Itu artinya menjadi penjala manusia berbeda dengan menjadi penjala ikan. Penjala ikan menangkap yang hidup kemudian mati. Itu penjala ikan. Tetapi penjala manusia menangkap yang mati di dalam dosa untuk mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan. Jadi ada perubahan fungsi dari tugas mereka sebelumnya sebagai penjala ikan yang menangkap yang hidup menjadi mati, tetapi sekarang diubahkan fungsi penjala menjadi penjala manusia, menangkap orang yang mati di dalam dosa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Ini perubahan peran yang mereka laksanakan setelah Yesus melakukan pemanggilan itu kepada mereka. Pertanyaan kita, Bapak Ibu, mengapa Yesus harus pergi ke danau untuk mencari murid-muridnya ini? Mengapa dia tidak pergi ke bait suci atau sinagoge yang pada kala itu adalah tempat para ahli Taurat, tempat para imam-imam besar yang kemungkinan besar memahami dengan benar apa itu misi Allah dalam hidup mereka. Atau kenapa dia tidak datang ke istana yang kemungkinan besar di sana sudah tersedia sumber daya manusia, baik secara intelektual dan mungkin memiliki skill-skill yang baik. Atau pertanyaan berikutnya, kenapa dia tidak mencari orang yang pintar bertukang seperti ayahnya Yusuf yang profesinya adalah bertukang, atau ibunya adalah seorang petani. Dia mencari orang-orang yang sudah keseharian mereka sama dengan dirinya, sama dengan profesi ayah dan ibunya. Ini pertanyaan yang cukup mendalam untuk kita renungkan, Bapak Ibu. Mengapa dia harus memilih Simon dan Petrus, Yakobus dan Yohanes, padahal mereka itu adalah hanya seorang nelayan? Supaya kita tahu, dari 12 orang murid Yesus yang pertama, 6 orang profesinya adalah nelayan. Dari 12 orang itu, mereka 6 orang terdiri dari nelayan yang profesional. Mereka hanya penjala ikan. Dan memang yang 6 lagi ada berbagai profesi. Setidak-tidaknya hari ini ada 3 alasan utama mengapa Yesus harus memilih para nelayan ini menjadi pengikutnya. 6 orang dari 12 yang ada. Pertama, alasan pertamanya adalah Yesus mencari manusia yang siap untuk kerja keras. Yesus mencari manusia yang siap untuk bekerja keras. Yesus adalah tipe orang pekerja keras. Dia pernah mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Yesus mengetahui betul
bahwa profesi sebagai penjala ikan atau nelayan adalah tipe manusia pekerja keras. Penjala ikan tidak mempunyai jam kerja, tidak ada shift-shiftan. Dari jam sekian sampai jam sekian, kamu ya, dari jam sekian sampai jam, nggak ada itu. Pasti ada bapak ibu yang hobi memancing ini, pasti kenal itu. Nggak pernah ada itu. Tidak ada mesin absen di laut atau vincer. Tidak ada. Tidak ada yang mencatat jam berapa bekerja di laut. Dia datang di laut bekerja sepanjang malam dan di pagi hari dia pulang. Begitu dia tiba di laut Bapak Ibu, seorang nelayan dia harus bekerja sepanjang malam itu untuk menangkap ikan. Dan ini pekerjaan yang tidak gampang. Ini pekerjaan yang sulit. Nah, bekerja dalam kerajaan Allah untuk memanusiakan manusia dibutuhkan sebuah kriteria, yaitu seorang pekerja keras. Jadi seorang yang terpanggil menjadi pelayan untuk memanusiakan manusia, dia harus memiliki tipikal pekerja keras. Etos kerjanya seperti ini. Dia harus bersifat pekerja keras. Dan ini etos kerja yang dikehendaki oleh Allah dalam membangun kerajaannya. Hal yang kedua Bapak Ibu, mengapa mesti Yesus harus mencari nelayan untuk menjadi tim inti dari pelayanan ini? Dia tahu bahwa nelayan itu adalah orang-orang yang mampu bekerja secara tim. Mampu bekerja secara tim. Itu tipikal yang dimiliki oleh nelayan. Mereka selalu mengutamakan kesatuan, unity. Pekerjaan dalam kerajaan Allah dan dalam di gereja bukan pekerjaan yang dilakukan secara sendiri atau dengan cara diktator. Yesus tahu bahwa nelayan dan penjala ikan adalah pekerja-pekerja yang sudah terlatih bekerja secara tim. Mengapa? Dari mana dia tahu ini? Di danau itu Bapak Ibu, di danau Galilea yang terkenal ganas ombaknya itu, memang di sana banyak ikan, tetapi ombaknya cukup besar. Bahkan tiba-tiba angin kencang dan topan badai bisa mengamuk. Maka kerjasama antara nelayan untuk mengendalikan perahu supaya tidak tenggelam mutlak diperlukan. Mutlak diperlukan. Ini penting. Maka kerjasama antara nelayan untuk mengendalikan perahu supaya jangan tenggelam, mereka harus mampu memainkan perannya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan selalu melakukan kerjasama, selalu bekerja secara tim. Dan ini kemampuan dari para nelayan. Memang Yesus tidak memilih semua nelayan. Dia membangun sebuah tim yang majemuk juga. Dia tidak membangun tim itu secara homogen. Meskipun didominasi oleh 6 orang yang terdiri dari nelayan. Tetapi dia juga merekrut mereka dari berbagai profesi. Ada yang bernama Matius, ini mantan pemungut cukai ini. Matius, mantan pemungut cukai. Ada Simon, dia kaum zelot. Ini Simon ini politisi. Dia politisi. Karena zelot itu adalah salah satu partai yang ada di Yahudi pada saat itu. Dia juga merekrut Thomas yang adalah kaum intelektual. Lemana irai faduhu de Thomas ada nalai babaya tangannya. Karena dia selalu mengandalkan logikanya. Jadi di intelektual dia. Dia merekrut juga Thomas. Dan dia juga merekrut Yudas.
Ini pernah ada warga jemaat tanya ke saya, Yesus juga bisa salah merekrut orang ya Pak Pendeta. Kenapa saya bilang? Masa nggak tahu dia Yudas ini? Ya. Apa kita juga memahami seperti itu? Yesus bisa salah? Tidak. Yesus tidak salah merekrut Yudas. Ternyata dalam ti kerja itu Yesus menyeleksi untuk apa? Supaya semua yang 12 ini tetap berdoa. Berdoa bersama. Dalam Matius pasal 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Bekerja dalam gereja dibutuhkan kerjasama tim. Dalam gereja tidak berlaku kerja sendiri, menang sendiri, senang sendiri, suka-suka sendiri. Tidak bisa. Gereja adalah sebuah tim. Gereja adalah sebuah perkumpulan anak-anak Tuhan. Dan alasan yang ketiga, mengapa Yesus harus memilih murid-murid pertamanya di Danau Galilea? Yesus mencari murid-murid yang berkarakter sabar. Ini kelebihan. Ini kelebihan dari nelayan lagi. Bisa jadi nelayan, penjala ikan, bekerja semalaman suntuk tetapi tidak mendapat apa-apa. Bapak Ibu, kita coba baca Yohanes pasal 21 ayat 3. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Sabar itu adalah sebuah buah kasih. Itu khotbah minggu kemarin. Bahwa kasih itu sabar. Kasih itu pemurah, kasih itu pemaaf, kasih itu tidak menaruh dendam. Dan ini tipikal murid-murid Yesus yang berlatar belakang nelayan ini. Mereka sabar, walaupun semalaman mereka ada di tengah laut, mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka sabar, mereka tabah. Kasih itu adalah sabar. Mengabarkan Injil Allah itu, mengabarkan visi dan misi Allah itu untuk memenangkan jiwa-jiwa, membutuhkan kesabaran. Bapak Ibu, mari kita refleksi ke belakang, kita lihat para misionaris di Nias. Denninger itu bekerja 9 tahun, bekerja selama 9 tahun, hanya 2 orang yang berhasil dia baptis. Bayangkan itu. 9 tahun mengabdi. Baru tahun ke-25 nanti ada 24 orang. 25 tahun mengabdi para misionaris ini hanya 25 orang. Bayangkan betapa beratnya itu. Pekerjaan menunaikan misi Allah itu. Kita bersyukur setelah terjadinya pertobatan massal. Nah, baru di situ orang-orang Kristen di Nias itu membludak untuk datang dibaptis. Tetapi bayangkan 9 tahun pertama 2 orang, 25 tahun pertama hanya 9 orang. Ini luar biasa. Jadi betapa sulitnya Bapak Ibu untuk menjalankan misi Allah itu, memenangkan jiwa-jiwa, harus butuh kesabaran, harus butuh ketabahan. Ini kita belajar dari para misionaris kita. Oleh karena itu, sekarang semua yang memberi dirinya mengerjakan misi kerajaan Allah itu harus memiliki sifat nelayan, bekerja bersama dalam sebuah tim yang memiliki kesatuan hati, sabar dan bekerja keras. Itu menjadi tipikal kita. Nah, Bapak Ibu, tidak secara kebetulan ini dalam musim-musim periodisasi kita ini. Kita yakin bahwa semua yang telah memberikan diri, mempersiapkan dirinya juga, menjalankan misi Allah ini untuk memberitakan kabar baik. Jangan langsung putus asa, jangan langsung sedih
manakala ada kendala-kendala dalam menjalankan misi Allah. Bayangkan kita tidak sehebat misionaris. Mereka bekerja terus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita terpanggil semua. Bapak Ibu, kepala keluarga di rumah, ibu di rumah, anak-anak di rumah, terpanggil untuk memberitakan misi Allah ini, karena itu bukan hanya tugas para pelayan, tetapi tugas setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kita membawa misi Allah, memberitakan tahun rahmat, memberitakan penglihatan bagi yang buta, memberitakan kebebasan bagi yang tertindas, dan menyampaikan kabar baik kepada yang miskin. Ini tugas kita semua. Kita terpanggil, setiap kita yang telah percaya dan mengaku percaya kepada Kristus, bertanggung jawab untuk membawa misi Allah ini. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini menjadi bekal kita untuk merefleksikan iman kita di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bagi kita dari Markus pasal 1 ayat 17. Kita baca bersama-sama, kita mulai di hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kalau dari diri kami setiap orang, kami tidak diperhitungkan untuk menjadi alat-Mu. Tetapi karena kesediaan Tuhan untuk mengampuni setiap kami, dan itulah yang melayakkan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, untuk misi Tuhan di dunia ini. Setiap kami yang telah Tuhan tunjuk, pasti Tuhan perlengkapi. Itu iman kami, itu pengharapan kami. Karena hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah. Terima kasih firman-Mu ini ya Tuhan. Terus pimpin kami dengan kuasa-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabda-Mu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, mari kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Maha Kuasa, Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang diberikan kesempatan kepada majelis untuk menyampaikan warta jemaat.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah baik di gereja maupun yang di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Untuk para pelayan, pada hari Minggu 13 Februari 2022, pengkhotbah Pendeta Yaman Zega STH Emin, Liturgos Satuania Keriso Ama Selindaili, ibadah dalam bahasa Indonesia. Untuk para pelayan yang lain dapat dibaca dalam warta jemaat. Jadwal yang mengikuti ibadah di gereja pada hari Minggu 13 Februari 2022, yaitu petugas ibadah dan majelis. Warta perpisahan pendeta fungsional. Dikarenakan sedang meningkatnya penularan wabah COVID-19 di DKI Jakarta pada saat ini, di dalam persidangan majelis jemaat pada hari Jumat 28 Januari 2022, memutuskan bahwa pada hari Minggu 13 Februari 2022, ibadah dilakukan secara live streaming, diikuti oleh petugas ibadah dan majelis. Sementara jemaat dapat mengikuti dari rumah masing-masing. Seusai ibadah akan dilaksanakan acara perpisahan Pendeta Weli Kristina Eliku Putri Gule STH, pendeta fungsional, yang mutasi ke BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli Resort 1. Berita yang lahir. Pertama, telah lahir anak pertama seorang laki-laki dalam keluarga Firdaus Gule dan Tetis Mendreva dari lingkungan 1 pada hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 3.38 WIB dengan persalinan operasi sesar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, telah lahir anak pertama, seorang perempuan, dalam keluarga Porianus Giawa dan Tanti Yuspira Gule dari lingkungan 2 pada hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 14.18 WIB dengan persalinan operasi sesar di Rumah Sakit EMC. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Laporan keuangan dalam minggu ini dari tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari 2022, total penerimaan 20.493.098 rupiah. Total pengeluaran 58.020.989 rupiah. Saldo 272.129.859 rupiah. Atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dari periode 31 Januari sampai 6 Februari 2022 ada sebanyak 16 orang. Atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian untuk 1 minggu ke depan dapat dibaca dalam warta jemaat. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita mengakhiri ibadah ini
Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku memerlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat 2, Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara berdiri, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk beribadah bersama, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa seluruh pujian kami, doa dan persembahan kami, bahkan setiap kehidupan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu BNKP Jakarta, baik yang ada di rumah-Mu yang mendapat giliran beribadah hari ini, maupun yang ada di rumah atau yang berada di tempat-tempat yang lain saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menjagai kehidupan mereka, Engkau terus memelihara mereka, merawat dan melawat kehidupan mereka. Berkati mereka dalam setiap keluarga, berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, supaya melalui itu semua Tuhan, semakin nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Manakala mereka mendapat tantangan, rintangan dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Jangan buat hati mereka menjadi sedih, tetapi Tuhan tuntun mereka setiap saat, supaya mereka mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu dan sertai mereka. Jangan biarkan mereka sendiri mengambil keputusan manakala mereka tiba pada sebuah persimpangan-persimpangan jalan, persimpangan-persimpangan yang sulit mereka mau mengarah kemana kehidupan mereka. Tuntun mereka dengan cahaya-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus dalam hati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan mampu melihat jalan yang mengarah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir hari ini karena berbagai sakit penyakit yang mereka derita. Ya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu hamba-Mu Bapak Amanot Taharefa yang sampai hari ini masih terbaring di rumah sakit pasca operasi. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa datang melawatnya untuk memulihkan dan menyembuhkannya, sehingga dia boleh pulih kembali ya Tuhan, dan dapat bersekutu bersama kami untuk melayani Tuhan. Kami berdoa kepada Bapak Amarista Larosa yang sedang terbaring di rumah sakit saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu juga yang melawatnya saat ini, kuasa-Mu juga yang terus menjaganya, memulihkan dan menyembuhkannya. Bapak Amarista yang sudah sekian lama terbaring di dalam kelemahan, kami percaya Tuhan, Engkau menolongnya, Engkau menyertainya, Engkau memampukannya melewati hari-hari ini. Biarlah Tuhan terus dikuatkan dan dipulihkan oleh kuasa-Mu. Dan terlebih dari itu, ada banyak keluarga, warga jemaat kami juga,
yang menjalani isolasi di rumah maupun di rumah sakit. Saat ini Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan fisik yang ekstra ya Tuhan, supaya mereka boleh menjalani masa isolasi dengan baik dan terbebas dari pandemi ini. Dan juga setiap anak-anak Tuhan, seluruh warga jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan yang melindungi mereka siang dan malam ya Tuhan. Ketika mereka berinteraksi di luar rumah, di tempat pekerjaan, di tempat-tempat keramaian, melalui alat transportasi, dimanapun mereka berada, ya Tuhan, hamba memohon kepadamu Tuhan, lindungi mereka semua, bentengi mereka semua ya Tuhan. Dan terlebih dari itu, berikan mereka kekuatan fisik yang kuat, sehingga mereka boleh melawan pandemi ini. Ya Tuhan Yesus, kami percayakan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Hanya kepada Tuhan kami berharap, karena Engkau adalah pelindung kami. Kami berdoa kepada keluarga yang telah mendapatkan berkat Tuhan melalui kelahiran anak di dalam keluarga. Kiranya Tuhan memberkati mereka di keluarga Pak Firdaus Gula dan Pak Giawa. Tuhan berkati ibu dan anak. Biarlah tumbuh kembang anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga mereka ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur juga kepada saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Engkau telah menyertai mereka melewati hari-hari hidup mereka, baik di dalam duka maupun di dalam suka. Dan kami percaya melanjutkan kehidupan ini, Tuhan terus menyertai mereka dengan penuh selamat. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap program pelayanan kami di Jemaat Jakarta, pembangunan rohani maupun jasmani dan sarana prasarana. Kami percaya Tuhan berkati. Tuhan, Engkau terus mempersiapkan hamba-hamba-Mu untuk menjalankan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, misi pelayanan Tuhan di dunia ini. Engkau memperlengkapi ya Tuhan, Engkau menolong, Engkau memampukan ya Tuhan, supaya pelayanan ini boleh berjalan demi kemuliaan nama Bapa di surga. Kami berdoa untuk program pelayanan di resor, di Sinode BNKP. Terlebih-lebih ya Tuhan, ini masa di mana seluruh pelaksanaan pertukaran periodisasi pelayanan, mulai dari pos pelayanan, jemaat persiapan, jemaat penuh, di resor, bahkan di Sinode. Tuhan, Engkau memperlengkapi seluruh hamba-Mu, Engkau mempersiapkannya Tuhan dengan baik, sehingga pelayanan bagi Tuhan melalui Sinode dan gereja BNKP ini menjadi salah satu alat Tuhan untuk misi Allah di dunia ini. Kami berdoa juga untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang telah Tuhan panggil menjalankan roda pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati agar semua kebijakan dan keputusan sungguh-sungguh untuk mendatangkan damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu di BNKP Jakarta ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk minggu yang akan datang ini. Berkati seluruh anak-anak Tuhan, berkati seluruh apa yang mereka rencanakan dalam kehidupan ini. Ini kami semua Bapa, manakala kami berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya kasih dan kuasa Tuhan yang boleh menghantarkan kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan tempat ibadah kami di sini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya kepada Tuhan saja kami menyerahkan tempat ini. Biarlah tempat ini menjadi tempat kami untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, dan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada.
dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita saat teduh sejenak. Amin. Yahobu Fefu. Silakan duduk. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai